Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini mohon maaf ya kalau kemarin kita belum bisa bertemu secara langsung. Jadi ini kita presentasikan atau kita perkuliahannya secara asinkron atau secara tidak langsung. Kalau kemarin kita rencanakan kan menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom sehingga kita bisa berinteraksi. Cuma untuk pertemuan kemarin karena emang waktunya bertabrakan dengan kegiatan lain, jadi mohon maaf kemarin belum bisa bertemu secara langsung sehingga hari ini saya sampaikan materi pertama dalam bentuk video ya. Oke, yang pertama saya diberikan tugas oleh Ketua Program Studi di S1 Sistem Informasi untuk menyampaikan mata kuliah integrasi aplikasi korporasi. Di mana ini nanti akan kita pelajari dalam waktu 14 pertemuan, di mana ada 1 UTS dan 1 UAS, sehingga nanti totalnya adalah 16 pertemuan ya. Oke, ini pengenalan sedikit dulu. Saya kebetulan dosen di Universitas Duta Bangsa Surakarta di program studi S1 Sistem Informasi. Oke. Dan mungkin ada teman-teman yang di sini yang sudah kenal sehingga nanti mungkin tidak asing dengan saya, atau mungkin yang baru kenal ya ini sekalian kenalan sehingga nanti semester-semester berikutnya mungkin ketemu saya lagi. Biasanya kalau setelah mata kuliah integrasi aplikasi korporasi ini, semester berikutnya tuh ketemunya pas bimbingan skripsi ya, karena ini memang mata kuliah semester akhir ya. Kalau sebelumnya mungkin ngajarnya lebih ke pemrograman mobile atau pemrograman web atau web service, ataupun ada yang sistem temu kembali dan sebagainya. Oke, mungkin itu sedikit pengantar, biar nggak terlalu panjang videonya, kita langsung ke materi pertama atau pengantar integrasi aplikasi korporasi, sehingga kita paham apa yang akan kita pelajari nanti selama 1 semester ke depan. Oke, ini roadmap materi yang akan kita pelajari. Jadi dari 16 atau 14 pertemuan itu, ini sudah saya rangkum menjadi 5 besar ya, 5 inti lah ya. 5 inti materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konsep umum integrasi. Nanti saya sampaikan hari ini atau di dalam video ini. Kemudian minggu depan kita belajar sistem informasi manajemen integrasi. Kemudian kita lanjutkan dengan informasi dan mapping data, database terdistribusi, dan terakhir adalah project integrasi aplikasi korporasi. Jadi kalau kita lihat di yang 1, 2, 3, 4 ini, tentunya nanti lebih ke materi dulu ya, ke materi teori. Cuma nanti kita ada projectnya ya. Contoh misalkan yang nomor 2 ini, sistem informasi manajemen integrasi. Nah, nanti kita juga akan mencoba mengintegrasikan sistem. Termasuk bagaimana kita proses memappingkan data. Sampai nanti ada project bagaimana kita bisa membangun database terdistribusi. Karena kalau kita belajar teori terus, mungkin agak susah untuk menerima misalkan database terdistribusi itu apa sih sebenarnya. Secara konsep mungkin paham ya, tapi ketika implementasi di sistemnya atau di database-nya, mungkin akan perlu kita latihan atau kita mencoba ya. Sehingga nanti project ini tentu kita akan membuat beberapa kasus ya. Sebenarnya saya ada modul ya, nanti mungkin tidak seluruhnya kita bahas karena modulnya terlalu, kata teman-teman kelas lain itu, Pak kok modulnya 150 halaman gitu ya. Saya juga awalnya kaget loh, kok ternyata banyak sekali gitu. Cuma modul itu sudah pernah dikerjakan di teman-teman semester sebelumnya. Ya alhamdulillah selesai pada waktunya. Jadi pas pertemuan ke-15 itu selesai. Meskipun yang terakhir belum maksimal, tapi alhamdulillah selesai gitu ya. Cuma untuk kelas ini ya,
khusus kelas ini mungkin nanti projectnya akan saya buat beda. Jadi nanti kita lebih ke kasus ya. Kalau di teman-teman kelas lain mungkin lebih ke project secara berkesinambungan, atau dari project 1, project 2, project 3 itu nyambung semua ya. Cuman nanti kelas ini mungkin kita pecah ke beberapa kasus gitu ya. Misalkan nanti ketika membuat mapping data, kita coba kasus mapping data. Atau ketika database terdistribusi, kita buat kasus database terdistribusi. Sehingga nanti 4 pertemuan pertama ini mungkin kita masih banyak teorinya, atau mungkin 4 atau 5 atau 6 pertemuan ya, nanti tergantung selesainya kapan gitu ya. Tinggal nanti sisanya kita fokus ke project. Jadi kita coba beberapa kasus, kita coba ya membuat program, nanti programnya juga nggak program-program yang sulit-sulit banget, enggak, tapi kita yang penting dapat dari apa sih yang dimaksud dengan integrasi aplikasi, terutama yang korporasi gitu ya. Karena ini memang menjadi banyak pertanyaan teman-teman gitu ya. Misalkan ketika kita ketemu di misalkan perusahaan atau di sekolah atau instansi-instansi lain, entah itu pendidikan atau non pendidikan, itu kadang ya bertanya-tanya, Pak, gimana toh kita bisa membuat aplikasi, misalkan dari satu aplikasi ke aplikasi lain tuh bisa sambil satu membuat, nanti tahun depan membuat, atau tahun depannya membuat, itu saling terintegrasi gitu ya. Nah, itu tentunya nanti akan kita bahas di minggu depan kalau itu. Cuma untuk hari ini kita mungkin gambaran umum dulu, konsep umum dulu. Nanti juga saya kasih contoh kasus ya, contoh kasus yang kita terapkan di Duta Bangsa ya. Contoh sederhana aja, nanti teman-teman mungkin juga akan mengalami kasus ini di Duta Bangsa. Oke, lanjut biar videonya nggak terlalu panjang. Oke, kita mulai dulu untuk konsep integrasi ya, konsep integrasi ya. Jadi nanti akan kita jumpai beberapa konsep bagaimana sih kita bisa membuat sistem yang terintegrasi. Oke, ini contoh ya. Ini mudah-mudahan terlihat di video. Kalau enggak nanti saya zoom ya. Coba saya zoom. Oke, oh ya, ini saya zoom, mudah-mudahan terlihat. Oke, ini semacam smart campus ya, smart campus di mana banyak sistem yang saling terintegrasi ya. Mulai dari data dosen, pegawai, operator, dan seterusnya, presensi, aset, arsip, dan seterusnya sampai ke PDDikti, KKN, beasiswa, dan sebagainya ya. Oke, ini sistemnya bisa dikatakan smart campus ya. Nah, alhamdulillah ini di Duta Bangsa sebagian besar dari sistem yang ada di gambar ini sudah ada ya, meskipun ada beberapa yang belum ada ya, atau masih proses ya. Contohnya misalkan smart parking ya, dulu ada itu, karena mungkin karena pandemi, karena parkirnya jarang dipakai, akhirnya sistemnya nggak tahu ya, error atau apa itu, jadi sampai hari ini akhirnya sistemnya nggak dijalankan gitu ya. Oke, kita fokus ke sebelah kiri dulu ya. Jadi ini ada kasus misalkan gini. Oke, kita fokus yang ini, kebetulan satu tempat. Oke, ada kasus misalkan di sebuah kampus itu, misalkan kampus baru berdiri atau baru kampus muda lah ibaratnya. Itu sudah membuat sistem, misalkan sudah ada sistem untuk pendataan dosen, sudah ada sistem pendataan pegawai, sudah ada sistem pendataan operator misalkan. Nah, ternyata dalam perkembangannya, misalkan 1 tahun, 2 tahun, mau ada pengembangan sistem kepegawaian di sini. Ya. Nah, kita misalkan menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa mengembangkan sistem kepegawaian ataupun sistem BKD ya. Karena dua sistem ini berkaitan dengan data yang di atas. Nah, itu kalau kita bicara pengembangan sistem, tentunya kita nggak serta-merta langsung membuat sistemnya ya. Nggak boleh seperti itu. Kita harus melihat kondisi saat ini ya. Bagaimana sistem yang sedang berjalan. Apakah sistem yang berjalan itu misalkan aplikasi pendataan dosen ini sudah bagus atau belum?
Misalkan dari kampus, oh ini sistem dosen, sistem pegawai, sistem operator sudah jalan, sudah nggak ada masalah. Cuma dari kampus pengen dikembangkan sistem kepegawaian. Nah, ini kita sebagai seorang analis, seorang software engineer, tentu kita bisa menggunakan data yang sudah ada di sini. Ya. Nah, ini ada cerita ini, pengalaman saya dulu waktu saya pertama kali bergabung di Duta Bangsa. Nah, ini ada pengembang nih dari luar. Ya, cuma saya nggak terlibat waktu itu. Cuma saya terlibat dalam hal penggunaan sistemnya. Jadi pengembang sistem ini membuat sistem semacam evaluasi angket gitu ya. Jadi angket yang digunakan untuk mengevaluasi layanan, baik layanan dari tenaga kependidikan atau layanan dari pembelajaran. Nah, ini saya bertanya-tanya, ini kok mengisi angketnya kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi si mahasiswa itu harus mendaftar di aplikasi itu. Jadi ngisi NIM, nama, prodi. Nah, pertanyaannya tidak ada validasi di situ. Jadi sembarang orang atau sembarang mahasiswa itu bahkan bisa mengisi berulang kali ya. Mungkin namanya diganti-ganti nggak masalah, tetap masuk. Nah, ini jadi timbul pertanyaan, lah ini yang ngisi kan jadi nggak valid ya. Mahasiswanya ngisinya jadi nggak valid. Karena apa? Ternyata yang mengembangkan itu tidak melihat sistem yang sedang berjalan. Padahal sistem yang sedang berjalan itu sudah ada sistem mahasiswanya, sudah ada hak akses mahasiswa login ke sistem. Sehingga ini seharusnya ya, seharusnya itu si pengembang sistem itu harus melihat bahwa sudah ada data mahasiswa, sudah ada data dosen, sudah ada data jadwal. Sehingga ketika membuat angket pun tinggal menggunakan data yang sudah ada itu. Nggak perlu membuat lagi. Nah, akhirnya apa? Sistem itu nggak dijalankan. Jadi sistemnya kayak cuma dibuat tapi nggak dijalankan. Gitu. Nah, itu pengalaman saya pribadi ya, saya agak protes waktu itu. Ini kok membuat sistem tapi nggak menganalisa sistem yang sedang berjalan. Nah, sama seperti kita mengembangkan sistem kepegawaian. Misalkan di sistem kepegawaian ada fitur histori keluarga, histori jabatan, histori misalkan pelatihan, penelitian pengabdian, atau histori misalkan pelanggaran dan sebagainya. Itu kan data dasarnya tinggal ngambil dari data yang sudah ada. Nah, tinggal nanti diintegrasikan. Nah, metode integrasinya nanti macam-macam. Nah, nanti bisa ada 4 sebenarnya yang nanti kita pakai ya. Yang pertama ini kita bisa memanfaatkan namanya web service, atau yang paling mudah itu sebenarnya adalah langsung connect database. Ya. Yang pertama connect database, yang kedua web service, yang ketiga itu adalah migrasi, atau satu lagi nanti di slide berikutnya saya agak lupa itu. Saya ulangi ya. Koneksi database, web service, terus migrasi, satu lagi itu ada namanya kita mappingkan data, kayak kita pindah gitu ya. Kita mappingkan data karena mungkin secara aplikasi beda. Gitu. Oke, nanti mungkin di slide berikutnya kita lihat ya beberapa cara yang akan kita lakukan. Oh ya, saya ingat tadi udah tak singgung di awal. Yang pertama koneksi database, web service, migrasi sama database terdistribusi. Nah, 4 itu ya tadi di slide pertama sudah kita bahas. Ya, saya ulangi ya. Jadi koneksi database, web service, migrasi sama database terdistribusi. Nah, ada 4 itu yang nanti kita bisa gunakan dalam integrasi ke sistem integrasi. Gitu. Kita lanjutkan slide berikutnya. Oke, ini ada istilah ya, ada istilah terkait mata kuliah ini. Ya, yang nomor 3 mungkin tidak perlu saya terangkan karena itu mungkin semester 1 atau semester 2 sudah diterangkan. Jadi yang saya terangkan itu yang nomor 1, 2. Biar kita paham integrasi sama migrasi ya. Oke, yang pertama integrasi itu istilahnya adalah untuk menggabungkan atau memasukkan beberapa komponen ke dalam satu bagian yang tidak berdiri sendiri. Ya.
Beda dengan migrasi. Kalau migrasi kan dipindahkan dari kondisi lama ke kondisi baru tanpa kehilangan makna data dan turunannya. Nah, di sini sebenarnya kalau konsep integrasi sendiri di situ ada penekanan bahwa ke dalam satu bagian yang tidak berdiri sendiri. Artinya satu bagian tapi bisa terhubung atau terintegrasi dengan bagian-bagian yang lain. Nah, termasuk migrasi. Sebenarnya migrasi itu juga salah satu teknik sebuah sistem itu dapat diintegrasikan. Ya. Nanti saya kasih contoh lah yang biar jelas migrasi itu kayak apa. Karena migrasi itu ada yang cara secara sistem, ada cara yang secara manual gitu ya. Manual itu ya kita copy datanya, kita pindahkan ke sistem yang baru. Gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Terus jenis-jenis integrasi ya. Oke, yang pertama ada istilah vertikal integrasi. Nah, kalau vertikal integrasi itu mengintegrasikan sub-subsistem atau sistem-sistem yang kecil berdasarkan fungsinya dengan menghubungkan sub-subsistem itu supaya bisa berinteraksi dengan sistem terpusat. Ya. Artinya misalkan terpusatnya ini kalau di UDB ada namanya core datanya, ada master datanya. Ya, contoh misalkan core datanya ini adalah data akademik misalkan atau sistem akademik gitu ya. Nah, di bawah-bawahnya ini ada sistem misalkan KKN, ada sistem skripsi, ada sistem MBKM, ada sistem sikap atau kerja praktek, ada sistem apa namanya bimbingan, ada sistem OJS, e-print dan sebagainya. Itu semua sub-sub itu terintegrasi dengan core yang ada di atas ini. Nah, itu yang disebut vertical integrasi. Kemudian ada juga istilah star integration. Kalau star integration ini, jadi sub-subsistem itu terintegrasi mencari ya. Jadi subsistem 1 connect dengan subsistem 2, subsistem 2 connect dengan subsistem 3, atau subsistem 1 dengan yang ketiga. Nah, artinya ini semua dihubungkan ya. Cuma yang nomor 2 ini emang pasti secara apa namanya arsitekturnya akan rumit karena semua sistem itu dikonek-konekkan sesuai kebutuhannya. Jadi kayak nggak terpusat gitu ya kalau secara integration. Karena antar subsistem itu saling terintegrasi. Beda dengan yang nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 itu kan ada core-nya ya. Misalkan data itu sudah ada di core-nya, tinggal subsistem itu connect yang di atasnya tadi, yang di core datanya tadi. Kemudian kalau yang horizontal integration, ini ada istilah namanya ESB atau Enterprise Service Bus ya. Itu merupakan metode yang mengintegrasikan sistem secara layer ya. Layer data ya. Biasanya itu ada namanya apa itu pembagian batasan-batasan gitu ya. Contoh misalkan ada layer khusus, misalkan ini khusus layer SPMB atau calon-calon mahasiswa. Ini layar khusus yang sudah jadi mahasiswa, ini layar khusus yang sudah jadi alumni. Jadi bisa dibagi 3 layar misalkan. Nah, di sini misalkan yang SPMB ya, layar yang fokus penerimaan mahasiswa baru, tentu ini tidak akan terhubung dengan yang sistem yang di tengah yang sudah jadi mahasiswa. Jadi yang di layar baru calon mahasiswa baru mungkin integrasinya baru fokus ke bagian SPMB-nya sama keuangan aja. Belum sampai ke data akademik. Tapi ketika nanti daftar ulang, baru pindah layar atau geser gitu ya, geser ke akademik. Nah, integrasinya akan berbeda. Di sistem keuangan tadi mungkin ketika mahasiswa itu masih calon mahasiswa, sistem keuangan terintegrasi dengan SPMB. Tapi ketika sudah bergeser ke jadi mahasiswa gitu ya, sudah dapat NIM, maka sistem keuangan tadi integrasinya dengan Siakat, tidak lagi dengan sistem SPMB. Nah, beda lagi dengan alumni. Nah, ketika nanti sudah lulus, nanti integrasinya sudah mulai bukan lagi dengan Siakat, tapi dengan sistem alumni. Termasuk keuangan itu integrasinya dengan sistem alumni. Ya. Contohnya nih, misalkan mahasiswa alumni mau legalisir itu biasanya ada biaya admin 10.000 misalkan. Nah, nanti kan admin keuangan tinggal membuatkan tagihan alumni. Nah, integrasi tagihan alumni tidak lagi dengan Siakat, tapi dengan data alumni. Nah, itu yang disebut integrasi horizontal. Ada apa namanya layar-layar khusus yang emang dia bisa berkomunikasi gitu ya.
subsistem keuangan bisa berkomunikasi layar dengan bagian yang masih calon mahasiswa, keuangan juga bisa connect dengan layar yang sudah jadi mahasiswa yang sistem akademik itu, atau sistem keuangan sudah bisa connect juga dengan layar alumni atau mahasiswa yang sudah lulus gitu. Nah, itu apa namanya jenis-jenis integrasi yang ada di sistem. Tinggal nanti ini biasanya sebuah institusi atau perusahaan itu mau menerapkan yang mana itu terserah sebenarnya itu. Cuma yang kalau menurut saya pribadi itu nomor satu yang paling enak karena ada data terpusat gitu ya. Meskipun saya sendiri di Duta Bangsa itu nomor satu dan nomor tiga itu kita terapkan ya. Nomor dua itu kadang-kadang ya itu tergantung kasusnya ya. Jadi kadang kita bisa mencampur beberapa jenis integrasi ini gitu ya. Kalau di vertikal integrasi itu yang paling mencolok adalah kalau di Duta Bangsa itu SSO ya. SSO itu cuma satu sistemnya, tapi bisa integrasi ke seluruh sistem ya. Karena SSO emang berada di top levelnya. Kalau Star Integration tuh kita terapkan misalkan MBKM, KKN, sama Sikap itu connect juga dengan Siakat. Jadi tidak lewat SSO tapi dia bisa saling connect gitu ya. Termasuk ePrint yang repository itu. Nah, ePrint itu juga kita integrasikan dengan sistem skripsi. Jadi publikasi mahasiswa itu mahasiswa nggak perlu repot-repot ngisi gitu ya. Kalau di kampus lain mungkin mahasiswanya harus ngisi manual di ePrint, kemudian si petugas perpusnya harus manual validasi di ePrint, nah itu kelamaan. Jadi kita integrasikan sekalian aja di sistem skripsi, nanti directnya langsung direct ke ePrint gitu ya. Tapi kalau yang horizontal emang di Data Bangsa juga ada sih yang tadi saya terangkan, sistem keuangan dengan calon mahasiswa, sistem keuangan dengan mahasiswa, sistem keuangan dengan alumni. Ya. Kita lanjutkan migrasi. Nah, kalau migrasi ini emang pada dasarnya itu ada dua jenis migrasi ya. Ada migrasi yang bentuknya manual, ada yang migrasi bentuknya secara sistem ya. Tentu migrasi itu tidak serta-merta langsung copy paste, nggak bisa. Ya. Ada penyesuaiannya dulu, ya. Ada mappingnya dulu, baik struktur datanya, formatnya, teknologinya, atau bahkan lokasinya. Nah, kalau lokasinya beda kan kita harus berpindah dulu gitu ya. Jadi migrasi ini contohnya ya, ini mungkin juga pernah dijumpai. Mungkin ada yang guru gitu ya, yang pengelola dapodik atau mungkin yang bekerja di sekolah, nanti tanya aja di bagian dapodik, operator dapodik atau kalau di kampus itu pengelola. Kalau kita menyebut operator itu kadang kita kurang menghargai gitu ya. Kita sebut pengelola gitu. Karena emang nyawanya sekolahan itu kan sebenarnya di dapodik itu. Kalau nggak ada dapodiknya kan sekolah nggak bisa jalan. Guru nggak bisa pengembangan, siswa nggak bisa terlaporkan aktivitas mengajarnya gitu ya. Jadi dapodik itu sebenarnya konsepnya ada migrasinya. Ya. Contoh nih misalkan si pengelola dapodik tadi udah melaporkan contohnya rombongan belajar dilaporkan, diketik di sistem, kemudian peserta didiknya siapa dimasukkan, dosen yang mengajar siapa, kemudian nanti nilainya berapa dimasukkan. Nah, ketika mau melaporkan ke pusat di Kemendikbud gitu ya, itu kan ada proses namanya sinkronisasi. Nah, sinkronisasi itu contoh migrasi. Data yang ada di laptopnya atau komputernya operator itu disinkronkan ke servernya PDGT di Kemendikbud sana. Jadi mulai dari data pesertanya, data rombongan belajar dan sebagainya. Ya, meskipun saya tidak tahu sih yang dilaporkan apa saja, tapi sempat saya kemarin juga diskusi dengan teman-teman yang di sekolahan. Kebetulan saya ada beberapa sekolah itu yang emang kita sering konsultasi, itu ya agak mengeluh juga. Itu kadang, wah ini jadwal sinkron dapat jam 7 malam, jadwal sinkron dapat jam 9 malam, atau bahkan hari Minggu atau hari libur itu dapat jatah pagi-pagi banget, karena kalau nanti nggak segera disinkron ngantri gitu ya. Karena emang kalau sekolah kalau nggak dijadwal emang nanti takutnya adalah
servernya terlalu banyak data yang masuk, nanti down gitu ya. Nah, ada juga kasus lain, misalkan migrasi itu datanya adalah data manual di Excel misalkan. Jadi di data diketik di Excel dulu, baru nanti dimasukkan ke komputer ya, dengan cara diimpor ke dalam database, itu juga termasuk migrasi ya. Nah, itu juga pernah kita lakukan tuh, misalkan kita bergantian sistem gitu ya. Ada sistem keuangan lama, ada sistem keuangan baru. Ini kita harus pindahkan. Ya, itu padahal secara struktur data beda, secara teknologi beda, ya kita harus ke mapping kan dulu. Misalkan dulu pakainya database Fox Pro atau The Base atau apa gitu ya, agak lupa saya. Mungkin ada tipe data namanya float ya, float gitu, tulisannya float. Nah, float itu kalau di MySQL desimal. Nah, ini kita harus sinkronkan ya. Oh, kalau ini float, maka MySQL nanti desimal. Itu kita harus sesuaikan dulu. Baru nanti bisa kita migrasikan. Nah, nanti ini kita bisa latihan lah nanti pas project di migrasi sistem, baik yang secara manual ataupun secara sistem atau secara pakai aplikasi. Kita lanjut. Alasan kenapa melakukan migrasi data, nah mungkin tadi sudah saya singgung juga. Yang pertama, basis data yang lama tidak didukung oleh aplikasi basis data tersebut. Artinya misalkan basis datanya ada tapi aplikasinya sudah nggak support gitu. Makanya basis data itu harus dipindahkan ke sistem yang baru atau database yang baru. Atau buruknya dukungan yang diberikan oleh ekosistem aplikasi ya. Nah, nomor 2 ini ada pengalaman menarik ini. Dulu saya waktu tapi sekarang udah bagus sih. Dulu waktu saya masih lulus SMA itu kan belum punya KTP gitu ya. Karena waktu dulu mungkin lulus SMA itu baru umur 17 tahun gitu ya. Nah, saya buat KTP sebenarnya, udah punya KTP, terus saya pergi ke Solo. Kebetulan di Solo itu saya kehilangan dompet gitu ya, karena emang waktu itu saya pas pergi ke Salatiga, naik bis, turun di terminal itu dompetnya sudah nggak ada. Waduh ini. Jadi dari terminal mau menuju ke Duta Bangsa itu bingung nih, naik bis itu bayarnya berapa gitu. Tapi karena terlanjur naik bis yang jurusan terminal ke Duta Bangsa, untungnya itu di saku masih ada uang 3.000, tak tanya biayanya berapa, ongkos terminal Duta Bangsa ya sama 3.000 ya. Itu. Nah, saya dari situ kan KTP saya juga hilang gitu. Nah, saya kembali ke desa sana di Jawa Timur. Nah, saya pura-pura belum punya KTP lah ibaratnya. Kalau saya ngomong KTP saya hilang, mungkin saya harus ke kantor polisi nyari surat keterangan kehilangan. Padahal pas ke Jawa Timur kan waktunya cuma 1 hari. Ya udah, pokoknya saya ngomong mau buat KTP itu. Nah, di situ ternyata aplikasinya itu ketika pendataan KTP itu diketik di komputer. Terus disitulah terjadi yang saya bertanya-tanya tuh. Ada flash disk yang nancap di komputernya itu dijabut, dikasihkan saya. Pak, ini silahkan dibawa nanti menuju ke loket foto gitu ya. Saya juga kaget, ini kok dikasih flash disk? Ternyata dari program yang diketik di komputer tadi, database mungkin nggak tahu itu database-nya apa, di copy ke flash disk. Nah, flash disk dikasihkan saya ngantri foto gitu. Dan flash disk itu ketika nanti sudah sampai ke tempat foto, di copy, flash disknya langsung diambil oleh petugasnya lagi. Jadi ada petugas yang tadi mungkin yang sudah selesai foto dititipi flash disk, suruh kembalikan lagi ke bagian pendaftaran. Ini agak aneh nih. Kenapa nggak terintegrasi? Ternyata di situ ibaratnya ekosistem aplikasinya nggak bagus gitu. Datanya nggak langsung terintegrasi, kayak berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Itu contoh kasus yang pernah saya alami. Terus nomor 3, sistem baru yang dikembangkan mengharuskan pemakaian sistem basis data lain. Nah, nomor 3 ini juga tadi yang saya contohkan yang di Duta Bangsa, yang dulu sistem keuangannya masih database Fox Pro atau The Base. Nah, sistem barunya masih udah ini kita harus pindahkan ini. Ya lama memindahkannya karena harus memindahkan dari ribuan data, mungkin 10.000 lebih lah itu, karena emang kita pindahkannya, untungnya kita pakai program, jadi sidik-sidik itu pindahkannya. Kita pindahkan per angkatan,
itu nggak nyampe 1 minggu selesai ya. Tapi pakai program. Tapi kalau manual ya lama banget gitu ya. Atau nomor 4, teknologi yang digunakan sudah terlalu lama. Nah ini banyak ini yang mungkin teman-teman yang dulu mungkin ke ATM atau ke bank. Ternyata di ATM itu sistemnya adalah menggunakan Windows ya, Windows 98 atau 9 berapa ya? 95 atau 98 tuh. Ternyata kalau pakai Windows kan sudah nggak update ya, artinya aplikasinya itu kan aplikasi desktop, terus tapi di full screen jadilah apa itu yang kayak CMD itu yang warnanya hitam. Tapi ternyata sekarang udah teknologinya beda ya. Ada yang menggunakan Linux atau menggunakan sistemnya mungkin masih Windows tapi sudah basisnya integrasi secara online gitu ya dan lebih cepat gitu ya. Bahkan sudah touch screen gitu. Terus yang terakhir dilihat dari sisi bisnis maka analisis biaya atau cost benefitnya sudah menetapkan jika biaya yang akan ditanggung lebih besar daripada manfaat yang didapatkan jika mempertahankan sistem yang lama ya. Contoh sistem yang lama itu mungkin misalkan dunia perbankan itu masih ada disket ya dulu itu. Bahkan saya waktu kuliah itu ada bank yang masih pakai disket gitu ya. Jadi untuk membackup data setiap hari itu dikopi ke disket. Itu masih ada. Cuma ketika saya udah mungkin tahun 2012 ke sinilah itu sistemnya udah berubah ya. Karena kalau tetap mempertahankan sistem lama, disket itu kan semakin hari semakin langka dan harganya mahal. Kalau dulu mungkin 5.000 atau 3.000 gitu. Sekarang mungkin dulu waktu tahun 2011 itu sudah 50.000, 60.000 padahal disket itu isinya cuma 300 sekian mega lah. Kecil kapasitasnya, nggak nyampe setengah giga aja nggak nyampe, cuma 300 mega atau berapa gitu. Nah, sehingga itu perlu dilakukan migrasi. Strategi migrasi bisa paralel. Paralel itu artinya aplikasinya yang lama berjalan tetap dijalankan tapi tetap sambil menjalankan sistem yang baru dimigrasikan gitu ya. Kalau langsung ganti gitu takutnya karena transaksi jalan terus ya udah malah nanti berhenti ini ya. Itu yang nomor 1 emang yang dilakukan secara paralel itu biasanya butuh kerja keras tuh karena satu sisi tetap menjalankan sistem lama sambil memindahkan data yang ke baru. Nah, nanti kalau sudah tinggal dikit ya ini mungkin di stop dulu dah, tinggal dikit di stop, mungkin libur 1 hari atau transaksi dihentikan dulu, dimigrasikan dulu, baru pindah ke sistem yang baru. Mekanismenya tadi sudah saya singgung, bisa impor ekspor, pakai programming, atau ada nama istilah aplikasi khusus ETL gitu ya. Misalkan ETL itu ekstrak itu mengambil data dulu. Datanya diambil, ditransform, dirubah bentuknya, di load itu berarti dimasukkan ke database yang baru, sehingga nanti bisa ditampilkan ke sistem yang baru. Gitu ya. Oke, nanti ini kita pada saat nanti project nomor 1, 2, 3 bisa kita praktekkan lah. Gitu ya. Ini contoh, mungkin nanti teman-teman akan ngalami. Ya. Jadi di Duta Bangsa kita ada salah satu contoh yang sistem integrasi ya. Tapi ini contoh kecil dulu. Sebenarnya kalau kita gambarkan lagi lebih luas lagi. Contoh misalkan kita lakukan integrasi antara database UDB dengan database perbankan. Nah, tapi di UDB kita manfaatkan web service, tidak ada migrasi. Meskipun dulu pernah kita lakukan migrasi. Jadi setiap ada tagihan kita ngirim Excel ke bank. Nanti bank itu sudah punya data tagihan, sehingga mahasiswa tinggal membayar. Tapi ada kelemahan ketika mahasiswa mau nyicil, mau bayar langsung beberapa bulan atau beberapa semester, itu repot, harus menghubungi UDB untuk menambahkan tagihannya. Nah, sehingga tahun 2018 atau 2019, saya agak lupa, kita bangun istilahnya web service. Di mana web service ini dia akan menjadi kayak layanan, namanya service kan layanan. Baik layanan untuk teller, untuk ATM, M-banking, internet banking, atau OVO, dan sebagainya, atau bank lain lah ya. Itu setiap ada tagihan, setiap mau membayar, itu mampir dulu web service UDB. Jadi mampir ke data UDB dulu, dicek ada tagihan atau enggak. Kalau enggak ada, ya jadi mahasiswa harus membuat invoice terlebih dahulu. Jadi sebelum bayar itu mahasiswa wajib membuat invoice sehingga ada tagihan.
Nah, nanti ketika ada tagihan baru diteruskan ke pihak web service-nya bank. Nanti bank akan membaca, oh Pak Sopi ada tagihan misalkan SPP 2.400.000. Dicek di web service-nya UDB, oh bener ya udah diproses payment-nya. Seperti itu. Nah, sedangkan proses payment itu sudah urusannya bank ya. Kita hanya ngomong masalah ini loh tagihannya, monggo dibayarkan gitu. Nah, proses payment-nya nanti bank itu terhubung dengan bank pengirimnya. Ya, entah itu misalkan dari bank A ke bank BTN atau dari bank internet banking, m-banking atau OVO ke BTN gitu ya. Seperti itu. Nah, contohnya web service itu kayak ini. Ini contoh screenshot ya, ketika nanti teman-teman membayar pembayaran di UDB, nanti ada namanya nomor rekening. Tapi nomor rekening ini kita sebut nomor rekening pembayaran. Atau istilah kerennya itu nomor virtual account ya. Contoh di yang sebelah kanan ini. Ini dulu saya coba di ATM ya. Saya lupa itu nyobanya di mana ya dulu. ATM BTN ya ini ya. Ada tulisan ATM BTN. Ini tahun 2020 di Solo. Saya cek ini. Ini namanya kan nama tes 069 ini memang untuk saya nyoba. Ada nomor virtual account-nya, kita masukkan. Instansinya nanti muncul Universitas Duta Bangsa, cuma ini kepotong ya karena nggak cukup. Jumlahnya 10.000, biaya admin bank 1.500, totalnya 11.500 ya. Atau juga bisa nyoba yang M-banking, yang tengah ini bank apa saya lupa. Oh, ini yang tengah ini kalau nggak salah itu dari BTPN atau Bank Tabungan Pensiunan atau apa saya lupa. Jadi nanti bisa milih bank BTN Syariah atau bank BTN saja bisa. Masukkan nomor rekeningnya, biasanya diperiksa dulu. Nah, ketika diklik periksa itu sama aja ngecek tagihan. Apakah ada tagihan tersedia di UDB? Kalau ada, muncullah namanya. Ini nama mahasiswa ya, muncul nama mahasiswa, misalkan Shopingi tagihan 11.500. Ini otomatis. Tinggal nanti ketika ini diklik muncullah itu kalau di M-banking itu kan biasanya muncul dari rekening mana, jumlahnya berapa, langsung PIN-nya berapa, transfer udah. Terus yang sebelah kiri ini dari bank apa saya agak lupa juga sih. Kalau yang ini BTPN ini tampilannya saya masih ingat, tapi yang ini agak lupa. Ini nanti muncul nomor rekening tapi ini nomor virtual account sebenarnya. Terus nama pemiliknya nanti muncul nama mahasiswanya. Nah, ini contoh yang di bukti-bukti proses pembayaran ya. Nah, bagaimana proses web service-nya? Nah, ini saya tunjukkan aja ya. Nah, ini. Jadi ketika ada request ke servernya UDB, entah itu dari teller, dari ATM, M-banking, internet banking, OVO, atau yang lainnya, data yang dikirim tuh kayak gini. Cuma tak sensor ya. Actionnya adalah inquiry. Inquiry itu kayak ngecek tagihannya ada nggak. Kode bank ini adalah kode kode bank tagihannya itu. Kalau di UDB kan ada dua, ada BTN sama BPD. Dan nanti di sini munculnya kode banknya. Ada kode biller itu membayarnya lewat mana. Ada kode channel. Kalau kode channel ini saya juga nggak tahu ya, itu otomatis dari pengirimnya itu emang kode-kode misalkan ATM tuh biasanya yang tertulis di mesin ATM itu ada kodenya, itu kode channelnya. Kalau di teller biasanya ada teller 1, teller 2, teller 3. Terminal, nah itu macam-macam. Terminal itu bisa ATM, bisa IB itu internet banking, kalau M-banking ya M-banking, kalau OVO itu e-wallet, kalau teller ya teller. Ya, tapi kadang itu isinya beda-beda, tergantung dari yang ngirim gitu ya. Nomor pembayaran nanti nomor pembayaran mahasiswa, ada tanggal transaksi, ID transaksi, terus ada checksum. Nah, ini yang dikirim ke servernya UDB. Tinggal nanti UDB membalas ya. Jadi data ini kan kayak semacam request atau permintaan dari mesin ATM, M-banking, web service menerima. Nah, web service-nya UDB itu membalas kayak gini. Merespon. Responnya adalah RC00. RC00 itu respon kode. Kalau 00 itu artinya sukses, nggak ada error. Tapi kalau ada 01, 02 itu ada errornya.
Jadi kodenya itu emang kita sepakati ya, antara UDB dengan bank itu kita sepakat. Misalkan 00 itu sukses, nggak ada errornya. Kalau 01 nanti apa, 02 apa, dan seterusnya. Terus ada pesannya, inquiry sukses artinya berhasil mengakses tagihan yang ada di UDB. Muncullah nomor pembayaran, ID pelanggan. Ini biasanya ID pelanggan itu sesuai nomor pendaftaran. Muncul nama mahasiswa, ID tagihan, total nominal, terus ada informasi. Di mana informasi ini nanti muncul di layarnya teller gitu ya. Tapi kalau di M-Banking nggak muncul. Tapi kalau di teller atau di bank BTN atau di bank BPD itu muncul. NIM-nya berapa, fakultasnya, program studinya, rinciannya bayar apa. Misalkan 10.000 itu untuk bayar apa sih, itu kelihatan di sini gitu. Nah, ini kalau kita bandingkan di kampus lain, ini yang di UDB insya Allah yang termasuk yang bagus gitu ya. Karena kalau di kampus lain itu saya lihat ya, ini curhatan dari bank itu, wah di UDB itu bagus itu. Karena mahasiswa bisa merubah, memilih apa yang mau dibayar. Tapi kalau di tempat lain katanya itu bayarnya harus urut. Contoh misalkan ini ada dana pengembangan sama UJK gitu ya. Yang 8.000 dibayar dulu, sudah berhasil baru bayar yang 2.000. Jadi 2 kali pembayaran. Nah itu kalau transfer beda bank kan 6.500 kali 2. Nah, kan jadi 2 kali gitu lah. Tapi kalau di UDB enggak. Sekali bayar 10.000 udah satu paket gitu ya. Jadi kita yang menanggung menanggung urusan ini untuk bayar apa itu urusannya UDB. Nah kemarin yang dari bank itu seneng itu malah, wah enak kayak gini Pak malahan. Kalau di tempat lain itu kasihan mahasiswanya, misalkan mau bayar 10 itu bayarnya 10 kali. Jadi bayar 1, bayar 2 itu naik transfer itu 6.500 kali 10. Wah 65.000 kan repot. Beda kalau ke teller, ke tellernya bank ya nggak ada biaya langsung gitu ya. Cuma kan masa ya harus datang ke teller kan jauh-jauh gitu ya. Oke itu contoh integrasi. Kalau yang slide berikutnya mungkin ini contoh-contoh lain lah. Nanti bisa dibaca. Ini contoh-contoh aja. Nanti slide-nya saya share aja nanti. Oke mungkin itu ya untuk hari ini. Nanti berikutnya kita akan belajar tentang SIM atau Sistem Informasi Manajemen Integrasi. Mungkin itu untuk pengantar materinya. Saya nggak panjang lebar karena ini pakai video, takutnya nanti terlalu lama. Tapi kalau ketemu langsung sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pengantar ini teman-teman di sini paham apa yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.